Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia akan dianggap bagian dari mereka. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini sanadnya hasan. Adapun kaitan hadis ini dengan bab zuhdi wal wara', di antara bentuk wara' seseorang muslim adalah tidak meniru orang-orang musyrikin, baik dari cara berpakaian mereka, ya, adat istiadat mereka, apalagi agama mereka. Maka di antara bentuk wara' adalah seseorang muslim tidak meniru gaya orang kufar. Yang tercela di sini meniru adalah perkara-perkara yang memang merupakan kekhususan mereka. Perkara-perkara yang bertentangan dalam agama kita. Adapun ketika adat istiadat yang menjadi adat istiadat dikerjakan oleh seluruh manusia, baik orang-orang kufar ataupun orang-orang Islam, tidak dianggap tasyabbuh. Jadi maksud dengan tasyabbuh adalah adat istiadat, mungkin dari cara berpakaian, ya, cara bermuamalah, apalagi cara beribadah dan berkeyakinan yang merupakan ciri-ciri khas mereka. Maka ini dianggap tasyabbuh. Tapi adapun sesuatu perkara yang berkaitan dengan adat istiadat yang boleh saja asalnya dari mereka, kemudian menjadi tradisi manusia secara umum, baik berupa pakaian maupun makanan dan hal-hal lainnya yang menjadi tradisi umat manusia keseluruhan, ini tidak digolongkan dengan tasyabbuh. Ada makanan-makanan yang mungkin dari mereka, seperti Kentucky Fried Chicken, dari mereka asalnya. Burger, apalagi pizza, hot dog. Kemudian pakaian, t-shirt, ya, pantolon, celana, yang semua bangsa memakainya. Jas, coat, bahasa Inggrisnya. Jas, tahu kan? Semua umat memakainya. Lintas agama dan lintas bangsa. Maka ini tidak dianggap tasyabbuh dengan mereka, karena telah menjadi adat istiadat seluruh manusia. Adapun dasi, pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Abud hafizahullah tabaraka taala, mantan direktur Jamiah Islamiyah Madinah. Dasi ini asal muasalnya dari orang-orang kufar dan dia adalah merupakan lambang salib. Oleh karena itu selayaknya ditinggalkan. Dan ini ijtihad beliau. Ya, seandainya ternyata memang dia bukan lambang salib tapi pakaian yang dikenakan oleh manusia yang menjadi lintas agama dan lintas bangsa, orang pakai dasi, maka tidak pula dapat dikatakan bagian daripada tasyabbuh. Ya, cara berkendaraan mereka atau kendaraan yang mereka pakai, sarana dan prasarana fasilitas yang mereka gunakan, seperti kendaraan bermotor, mobil, motor,
sarana-sarana komunikasi, handphone, ini jangan dianggap tasyabbuh yang diharamkan. Yang menjadi kebutuhan manusia lintas agama dan lintas bangsa ini enggak dianggap tasyabbuh. Perkara-perkara yang berkaitan dengan strategi perang, persenjataan, ya, yang mana orang semua bersekutu padanya, tidak dimasuk ke dalam bentuk tasyabbuh. Karena Nabi SAW dalam perang Khandaq menggunakan strategi perang orang-orang mana? Persia. Dan ini tidak dianggap bagian daripada tasyabbuh. Tapi tasyabbuh yang dilarang adalah yang berkaitan dengan adat istiadat yang khusus dengan mereka, yang bertentangan dengan agama Islam. Contohnya cipika cipiku, cipika cipiki. Tahu antum cipika cipiki? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ini adat istiadat dari mereka, yang bukan dari Islam. Maksudnya antar laki-laki dan perempuan, ya. Maka ini tentu bertentangan dengan Islam. Cara mereka berpakaian yang bertentangan dengan Islam, yang menyingkap aurat, yang ketat, transparan. Ya, jenis rambut-rambut yang dikenal seseorang itu meniru gaya mereka, seperti jenis rambut yang dipakai oleh orang-orang jalanan, anak-anak pang yang dia dilarang karena qaza. Ini semua tasyabbuh yang dilarang. Ya. Dalam bab keduniaan, apalagi dalam bab apa? Ibadah. Dalam bab i'tiqad. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Man tashabbaha bil kuffari minal muslimin fi umurihimul mukhtassa bihim." Barang siapa yang meniru dari orang-orang Islam tingkah laku orang-orang kufar yang khusus dengan mereka. Ingat kata-kata yang khusus dengan mereka, ini yang disebut dengan tasyabbuh. Ini yang dilarang. Fatashabbahu adh-dhahiri yad'uhu ila at-tashabbuh bil batin atau at-tashabbuh al-batin. Karena orang yang meniru mazhar, penampilan, menunjukkan kecintaan kepada orang yang dia tiru, dan lambat laun akan sampai kepada hatinya. Ketika sampai ke dalam hati mencintai orang tersebut, lambat laun mencintai agamanya. Ya, ini yang dilarang. Bagaimana kalau ngefans dengan pemain bola orang-orang kufar? Boleh enggak? Mengidolakan orang kafir. Ya, pemain-pemain bola internasional, bintang-bintang film diidolakan, enggak boleh. Dilarang. Mengidolakan mereka, kemudian meniru pakaian mereka, gaya-gaya mereka. Apalagi sebagian pakaian-pakaian olahraga mereka itu ada gambar-gambar apa? Salib. Ya, karena kecintaan. Coba anak-anak generasi muda yang mencintai idola mereka dari bintang-bintang, ya, dari apa namanya, pemain-pemain film, pemain-pemain sinetron, baik dari orang-orang kufar maupun orang-orang fasik. Ini terlarang, ya. Akhirnya meniru orang-orang yang diidolakan. Kebiasaan orang yang mencinta sesuatu, dia senang untuk menirunya, menunjukkan dia cinta. Lihatlah Ibnu Umar, karena cintanya kepada Nabi SAW, dia meniru Nabi dalam segala hal. Dan lihatlah para sahabat, mereka meniru Rasulullah dalam segala hal. Fayartadi zayyahum wa samtahum fayakunu ma'hum. Orang yang mencintai, ya, penampilan orang-orang kufar yang khusus dengan mereka, lambat laun akan mencintai mereka dalam hati, dan lambat laun akan meniru gaya-gaya mereka, akhlak mereka. Akhirnya dia dianggap bagian daripada mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian faedah kedua dari hadis ini, berkata Syekh Abdullah, annal wasaila laha ahkamul maqasid. Sarana itu akan mengambil hukum tujuan. Tatkala menjadi kafir itu haram, murtad itu haram, maka sarana meniru orang-orang kafir yang akan menggiring seorang menjadi kafir adalah haram. Karena orang tidak akan sampai kepada kufuran kecuali daripada
tasyabuh pertamanya. Meniru gaya mereka, kagum dengan, tengoklah bagaimana orang-orang Islam kagum dengan gaya-gaya orang kufar. Gaya rambutnya ditiru, gaya bajunya ditiru. Orang kufar potong-potong baju koyak-koyak ditiru. Ya. Orang kufar rambutnya belang-belang ditiru. Ya. Hal-hal semacam ini akan menjerumuskan seorang untuk mencintai mereka. Pertama mencintai mazhar, tampilan luar. Lambat laun hati mereka mencintai apa yang mereka anut, apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini. Ya, maka ditutup dalam Islam pintu untuk menjadi kafir dan murtad dengan haramnya meniru orang-orang kafir. Jangankan menjadi kafir, meniru orang kafir sih dilarang. Ya. Karena itulah kaidah ini sangat penting sekali. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Segala macam sarana hukumnya adalah hukum tujuan. Jika tujuannya haram, sarana ke sana haram. Ada pertanyaan kepada kita ditanyakan. Kami di perusahaan kami buat semacam LCD atau CB, saya nggak tahu. Tapi digunakan untuk perjudian. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena judi adalah haram. Maka mewujudkan sarana-sarana untuk perjudian haram. Apa hukum menanam tembakau? Pertanyaannya, untuk apa tembakau ditanam? Tembakau ditanam untuk rokok. Maka jawabannya, menanam tembakau untuk rokok adalah haram. Ya. Apa hukum menanam cengkeh? Kita tanyakan, untuk apa digunakan cengkeh? Untuk rempah-rempah boleh. Dibeli orang untuk buat rokok haram. Ya. Ketika pengusaha cengkeh tahu itu benar-benar cengkeh akan dibuat rokok, tidak boleh dia jual. Hukumnya haram. Tapi ketika digunakan untuk hal yang mubah, rempah-rempah, obat-obatan dan seterusnya boleh. Tembakau ada digunakan untuk selain daripada rokok? Enggak ada. Kalau enggak ada, mutlak haram. Enggak boleh menanam tembakau. Begitulah seterusnya. Menjual anggur, hukum asalnya adalah mubah, tapi andai kata dijual kepada orang-orang yang merubahnya menjadi minuman keras, haram. Menjual nira yang ingin dirubah menjadi minuman keras dan seterusnya. Karena itulah penting memahami hal ini. Syirik adalah haram, maka semua sarana kepada kesyirikan diharamkan. Meminta kepada orang-orang yang telah meninggal haram, ini syirik. Ya, berdoa di sana minta kepada Allah haram. Bertawassul dengan mereka di kubur-kuburan mereka haram. Kenapa? Ini akan berpotensi menggiring orang yang berdoa pertamanya minta kepada Allah, lambat laun minta kepada orang yang di sampingnya yang telah mati. Enggak boleh, hukumnya adalah haram. Karena itu diharamkan semua sarana kepada zina. Kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ketika zina itu haram, maka semua sarana ke zina adalah haram. Dan hal ini berlaku juga bukan hanya dengan orang-orang kufar, tapi berlaku dengan orang-orang fasik. Yang meniru orang-orang fasik digolongkan dari bagian mereka. Demikian juga ahli bid'ah, yang meniru ahli bid'ah, cara beribadah mereka digolongkan bagian daripada mereka. Ya, berzikir dengan alat-alat tabuhan, dengan musik, bernyanyi dan seterusnya. Hukumnya adalah digolongkan sama dengan mereka. Memakai pakaian yang khusus milik ahli bid'ah dikenal dengannya juga haram. Sebagian orang ahli bid'ah pakaiannya harus jubah warna hitam, kerbannya harus topi yang kerucut. Ya, kalau enggak kerucut bukan daripada jemaah dia. Hukumnya adalah haram memakai pakaian tersebut. Karena itu dikenal dengannya ciri kelompok khusus. Ya, enggak boleh membawa batu dari Karbala, ini semuanya ada tasyabuh dengan orang-orang ahli bid'ah. Ya, hukumnya adalah haram. Bahkan dalam perkara sederhana, orang-orang kafir membiarkan rambut mereka putih. Islam datang untuk menyelisih mereka. Rasulullah suruh orang-orang yang rambutnya telah putih agar ya dicat menggunakan apa?
hinna. Ya. Orang-orang kufar tidak melakukan hal ini, maka Nabi menyuruh orang-orang Islam untuk mencat rambut mereka dengan hinai yang warnanya apa? Kuning atau coklat kecoklatan, dibolehkan. Tidak boleh mengecat dengan warna hitam. Dan mengecat ini adalah tradisi bagi orang-orang yang rambutnya telah putih. Adapun kelompok yang punya khas masih muda rambutnya hitam dicat warna kuning karena mereka katanya ingin mengamalkan sunnah, tidak benar. Karena Nabi SAW tidak perintahkan para syabab, para pemuda dari para sahabat untuk mengecat rambutnya. Yang dicat adalah yang telah putih. Ada kelompok yang hobinya ngecat rambut, dan ini dilarang kita ikut-ikut mereka. Dalam Islam, pakaian, cara berpakaian, boleh-boleh saja kita bervariasi. Sekali pakai jubah, sekali pakai sarung, sekali pakai serban, sekali pakai imamah, sekali pakai gutrah, macam-macam. Boleh-boleh saja bervariasi. Dan tidak boleh dalam Islam mengkhususkan kaum muslimin dengan satu warna pakaian yang dikaitkan dengan ibadah. Warna putih atau warna hitam atau warna hijau, enggak ada. Boleh-boleh saja, walaupun yang Rasulullah paling utamakan adalah warna putih. Ya, ketika orang mengkhususkan dengan pakaian tertentu harus jubah, yang enggak pakai jubah bukan daripada jemaahnya, jadilah dia bid'ah. Atau harus gamis, atau semuanya harus koko, bid'ah. Biarkan orang pakai koko, pakai gamis, pakai jubah, pakai serban, pakai sarung, pakai celana, biarkan mereka bervariasi. Yang penting menutup aurat. Yang dilarang adalah tidak pakai celana, tidak menutup aurat. Baru dilarang. Ya. Ini dalam perkara adat istiadat. Demikian juga dalam perkara mazhar, tampilan. Islam melarang kita meniru orang-orang kufar yang mereka itu mencukur jenggot-jenggot mereka. Maka Rasulullah mengatakan juzzus syawaribah. Dan Islam melarang kita membuat kumis bagaikan kumisnya Pak Raden. Ya, kumisnya siapa lagi yang besar-besar sampai kemari dan seterusnya, dilarang dalam Islam. Kata Rasulullah juzzus syawaribah. Juzzu pendekkan, potong kumis. Jangan sampai melebihi bibir. Ya. Wa arkhul liha, arkhu, biarkan jenggot. Khaliful majus, selisihi orang-orang majus, orang-orang majusi. Maka memelihara janggut bukanlah merupakan sunnah jibiliyah yang merupakan kekhususan bangsa Arab, tidak, tapi dia bagian daripada syariat Islam, ya, yang harus dipelihara dan dijaga. Bahkan Nabi SAW mengingkari orang-orang musyrik yang mereka tidak melihara janggut. Pernah datang seorang laki-laki mengadu utusan dari Raja Romawi atau Persia, dan dia mencukur habis jenggotnya. Nabi jijik melihatnya, dan Nabi SAW berkata, man ya'muruka, siapa yang telah menyuruhmu untuk mencukur jenggotmu itu? Dia katakan Rabbuna, Tuhan kami, maksudnya raja kami, karena mereka menyembah raja mereka. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah Nusairiyah menyembah raja-raja mereka. Mereka menyembah Ali, mereka menyembah Bashar sebagai Tuhan. Ya, maka berkata Rasulullah, adapun saya, Tuhan saya memerintahkan saya untuk memendekkan kumis dan membiarkan jenggot. Apa hukum mencukur habis kumis? Mencukurnya sampai habis. Para ulama berselisih dalam hal ini. Dan dalam mazhab Malik dimakruhkan mencukur habis kumis. Dihabiskan sehabis-habisnya. Ya, dibotak kumisnya. Mazhab Malik melarang, bahkan mereka memberikan sanksi ta'zir karena mereka menganggap merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kumis harusnya dipendekkan. Walaupun demikian sebagian ulama membolehkan untuk mencukur habis kumis. Wallahu tabaraka taala alam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ini lebih baik daripada sebelumnya suaranya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wajahnya dan berkata,
ya gulamu, wahai anak. Ya, wallahu a'lam apakah dia balikkan wajahnya atau ini mereka berduanya di atas unta atau keledai. Ya, andai kata memang keduanya bertunggangan bersama menunggang keledai atau unta, berarti Rasulullah tidak menolehkan wajahnya ke belakang, tapi dia hanya mengucapkan kepada Abdullah bin Abbas perkataan ini. Ya, atau dia sedikit palingkan wajahnya, wallahu tabaraka ta'ala. Ya, seperti begini, ya gulam, ya gulam. Dia memalingkan atau membalikkan wajahnya, tidak dengan badannya jika Abdullah bin Abbas di belakangnya. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai gulam. Gulam adalah sebutan untuk anak-anak remaja, ya, yang hampir menjadi dewasa sepenuhnya. Gulam, ya, 7 tahun udah dapat disebut gulam. 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu dapat disebut gulam. 14 gulam. Ketika dia telah baligh, berumur 15 tahun dianggap baligh seseorang. Sekiranya tidak muncul tanda-tanda baligh yang lain, tidak pernah bermimpi dan tidak muncul bulu-bulu di sekitar kemaluannya, telah berusia 15 tahun, maka dianggap dia telah baligh. Ya gulamu, wahai anak muda. Ya, kalau untuk perempuan yang belum baligh, perempuan yang akan baligh disebut dengan nama jariyah. Ya, kalau nisa itu untuk perempuan yang telah baligh, imra'atun yang telah baligh. Kalau andai kata untuk anak remajanya yang belum baligh, disebut dengan nama jariyatun. Ya gulamu, wahai pemuda, wahai anak muda. Ihfazillaha yahfazka. Kau jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kau jagalah Allah, niscaya kau dapati dia ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta, kalau engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Adapun kaitan hadis dengan kitab Az-Zuhdi wal Wara', bahwasanya bagian daripada wara' adalah seseorang tidak minta-minta kepada manusia. Orang yang minta-minta kepada manusia enggak ada wara'nya, dia menghinakan dirinya. Ya, kita ingatkan kembali, wara' itu adalah seseorang yang meninggalkan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang tidak layak baginya untuk menjaga kehormatan dirinya. Adapun zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang remeh. Maksudnya meninggalkan perkara-perkara yang menghalangi seorang untuk negeri akhirat daripada urusan dunia. Ini namanya zuhud. Meninggalkan segala macam perkara yang sekiranya dikerjakan, dilakukan akan membuat jelek dirinya, namanya kehormatannya. Ya, maka ini namanya wara'. Di antara bentuk wara' adalah orang tidak banyak bergantung kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, ya, tapi hendaklah dia meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Ini kaitan hadis dengan kitabu atau babuz zuhdi wal wara'. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Makna ihfazillah, jagalah Allah tabaraka taala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah menafsirkan makna ihfazillah, jagalah Allah, ihfaz awamirahu wamtathilha. Kau jagalah perintah-perintah Allah dengan melakukannya, mengerjakannya. Wantahi an nawahih, dan hendaklah engkau berusaha menghindar daripada larangan-larangannya. Jadi jagalah Allah maksudnya jaga perintah-perintah Allah, lakukan. Jagalah Allah maksudnya jaga larangan-larangan Allah, hentikan. Inilah makna ihfazillah, jagalah Allah dalam syariatnya, dalam agamanya, dalam perintah-perintahnya, dalam larangan-larangannya. Jaga Allah, jaga perintah-perintahnya, kerjakan. Jaga larangan-larangannya, tinggalkan. Yahfazka, niscaya dia akan menjagamu fi taqallubatika, dalam segala macam kehidupanmu, ya, wa fi dunyaka, pada duniamu, wa akhiratika, dan pada akhiratmu. Dalam
dunia, dalam akhirat, dalam gerak-gerik kita, fi taqallubatika, dalam gerak-gerikmu. Sekiranya kau jaga Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kau jaga syariatnya, perintahnya, larangannya, akan mengerjakan perintah tersebut, menjauhi larangan-larangan tersebut, niscaya Allah tabaraka wa taala akan menjagamu di dunia dan di akhirat. Ya, menjaga apa? Menjaga gerak-gerikmu, sikapmu, ya, menjaga duniamu dan menjaga akhiratmu. Fakullu ma, berkata Nawawi rahimahullah, fakullu ma yahsul 'abdi minal bala'i wal masaib, semua musibah yang datang menimpa hamba, petaka, fahuwa bisababi tadyi'i awamirillahi ta'ala, semuanya karena kita menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala macam musibah di dunia ini yang datang kepada kita, istri yang enggak patuh, anak yang enggak taat, kerja yang sulit, ya, urusan semua dipersulit, ketenangan jiwa tak ada, gundah gulana, galau, ya, ini semuanya karena apa? Tadyi'u awamirihi, menyia-nyiakan perintah-perintahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, semua musibah yang datang menimpa kalian karena perbuatan ulah tangan-tangan kalian. Berkata Ibnu Rajab menafsirkan makna ihfazillah, ihfaz hududahu, jagalah batasan-batasan Allah, wa huquqahu, jagalah hak-hak Allah. Allah punya hak untuk diibadati, dicintai, jadikan zat tempat bergantung, zat tempat meminta dan berharap. Jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Wa awamirahu wa nawahiyahu, jagalah perintah-perintahnya, jaga pula larangan-larangannya. Wa hifdzu dzalika huwa al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal, dengan ya mengerjakan perintah-perintahnya, wa inda nawahih, dan berhenti di sisi larangan-larangannya, bil ijtinabi, dengan menjauhinya, wa inda hududihi bi alla tajawaz ma amara bihi wa adhina fihi, dan berhenti pada batasan-batasannya, jangan dilanggar, ya, apa-apa yang diperintahkan jangan dilanggar, ya, sehingga akhirnya bi alla tajawaza ma amara bihi wa adzina fi ila ma nahanhu, perkara-perkara diperintahkan Allah jangan sampai dilanggar berlebih-lebihan, akhirnya menjadi terlarang. Diperintahkan kita berwudu, berwudu diperintahkan mencuci sekali atau 2 kali atau 3 kali, ini batasannya. Andai kata dilanggar 7 kali, jadilah dia terlarang, jadilah dia terlarang. Maka ini masuk ke dalam makna ihfazillah, jaga Allah, jaga batasan-batasannya yang dia perintahkan, jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas akhirnya terlarang. Diperintahkan berpuasa, tapi ketika seorang melampaui batas dalam berpuasa, dia melakukan puasa terus wisal, maka jadilah terlarang. Diperintahkan qiyamul lail, tapi andai kata dia melampaui batas, sehingga setiap hari semalaman dia salat, tidak pernah mengambil bagian istirahat dan tidur, jadilah dia sesuatu yang terlarang. Yahfazka, makna yahfazka yakni, ya, barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaganya. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, karena itulah balas setimpal. Yang menjaga Allah dalam syariatnya, Allah akan menjaganya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah janji kalian kepada saya penuhi janji kalian, tepati, saya akan tepati pula. Dan makna Allah menjaga hamba ada 2 perkara. Pertama, Allah menjaga hamba dalam kemaslahatan dunianya. Yang menjaga syariat Allah, perintah-perintahnya, dan menjaga larang-larangannya, menjaga batasan-batasannya, Allah akan menjaganya pula di dunia ini. Ya, dalam perkara-perkara dunianya, ini pertama, Allah jaga kemaslahatan dunianya. Di antaranya Allah jaga badannya tidak sakit. Ya, Allah jaga badannya tidak celaka. Kadang-kadang qadarallahu tabaraka taala tabrakan, tapi Allah jaga badannya. Ya, secara logika mustahil dia selamat, tapi dia selamat. Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga keluarganya, istrinya, Allah jaga hartanya. Ini adalah kemaslahatan dunia. Ya, kata Allah, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Nabi memiliki malaikat-malaikat menjaga dari arah belakang dan depan, menjaga mereka daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat-malaikat Allah perintahkan menjaga kita. Subhanallah. Ya, sehingga Allah selamatkan daripada musibah-musibah dan mara bahaya.
Kadang-kadang anak-anak jatuh dari tingkat 3, 4 tapi aman. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita lihat dalam YouTube udah hampir masuk terjun lompat dari tempat tinggi tapi Allah selamatkan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, makna Allah menjaganya adalah ini yang lebih penting. Allah menjaga hamba pada agamanya, pada imannya. Enggak tercabut imannya, Allah jaga, tetap istiqamah. Allah jaga agamanya. Ya. Allah jaga daripada segala macam syubhat yang membuat dia tersesat. Allah jaga daripada segala macam bentuk syahwat yang membuat dia dalam dosa-dosa. Allah jaga mereka semua. Seandainya orang tersebut terjebak, tergelincir, segera Allah ingatkan dia agar segera bertobat, agar segera sadar, segera melepaskan syubhat maupun syahwatnya. Ini semuanya bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemana ini? Belum selesai lagi syarahnya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah, niscaya kau akan dapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa di hadapanmu. Ya, maksudnya Allah akan menyertaimu selalu. Inilah namanya ma'iyah. Ma'iyah, kebersamaan Allah menyertai orang tersebut. Ya, dan ma'iyah terbagi dua. Ada ma'iyah ammah, kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Ya. Memberikan kepada mereka hidayah, ya, secara fitrahnya masing-masing. Ini namanya ma'iyah ammah. Ya, Allah Subhanahu wa taala meliputi hamba-hambanya, memberikan mereka rezeki dan seterusnya, mendatangkan semua kemaslahatan untuk mereka. Ya, masing-masing sesuai dengan takdir ketentuannya. Allah menyertai hewan-hewan, Allah menyertai jin, Allah menyertai manusia. Allah menyertai semua makhluknya dalam hal ma'iyah, kebersamaan secara umum. Maksudnya memelihara seluruhnya mereka, mendatangkan segala macam kemaslahatan bagi mereka, bagi seluruh makhluk ini. Orang-orang kufar pun dapat di sini ma'iyah. Adapun yang kedua dan ini istimewa adalah ma'iyah khassah, kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman khusus. Ya, Allah mantaunya, Allah menjaganya daripada segala macam syubhat, dari segala macam syahwat, dari segala macam mara bahaya dan musibah. Dan inilah yang lebih utama. Wa idza sa'alta fas'alillah. Andai kata engkau meminta, mintalah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan ini perintah agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata yang berkaitan dengan perkara-perkara yang hanya mutlak milik Allah, tidak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah. Contohnya minta kesehatan, minta rezeki, minta anak. Ya, minta mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta agar dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Ini semua permintaan hanya wajib ditujukan kepada siapa? Allah. Inilah makna idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, mintalah kepada Allah. Adapun dalam perkara-perkara yang hamba itu mampu melaksanakannya, mampu mengerjakannya, maka diajarkan agar kita tidak minta kepada hamba. Tapi mintalah kepada Allah agar Allah yang melunakkan hati-hati hamba untuk membantu kita. Daripada kita menggantungkan hati kita kepada hamba, minta kepada hamba, minta bantuan hamba, maka yang paling baik adalah berdoa kepada Allah agar Allah menaklukkan hati hamba-hambanya dan mengutus hamba-hambanya untuk membantu kita tanpa kita meminta bantuan kepada mereka. Dan inilah namanya tawakal yang sepenuhnya. Walaupun dibolehkan langsung kita minta kepada hamba bantuan, tolonglah fulan, tolonglah allan, ya, tapi yang paling ideal adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita punya hutang, kita tahu ada orang mampu membayar hutang kita, tapi kita segan minta kepada dia bantuan. Ya, paling baik adalah kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah yang mengutus hamba-hambanya agar melunakkan hati hamba-hambanya membantu kita. Semuanya dengan apa? Bentuk bantuan daripada Allah tabaraka taala. Inilah makna idza sa'alta fas'alillah. Ini tawakal yang paling tinggi nilainya. Subhanallah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Andai kata engkau memohon bantuan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mintalah bantuan kepada Allah, ya, agar membantumu dalam segala hal dalam kehidupanmu. Sampai-sampai para salafus saleh mereka minta bantuan Allah dalam hal yang paling sederhana. Ya, dalam mengikat sandal mereka, dalam membuka pintu rumah mereka, minta bantuan Allah tabaraka. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah saya. Ya, sekarang diterapkan mau minggu depan mobil, bismillah, Allahumma a'inni. Mau pakai sepatu, Allahumma a'inni.
Ini menunjukkan tingkat tawakalnya seorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.